bersama Jaul Abror dan rekan saya Yogi Ramadhani. Di sini saya akan menjelaskan tentang permasalahan tantangan batas wilayah Blok Ambalat dan cara menyelesaikan masalah tersebut. Tanpa menunggu lama lagi, mari kita jelaskan. Jadi, sengketa batas wilayah merupakan konflik yang terjadi ketika lebih dari dua negara atau entitas nasional tidak sepakat mengenai lokasi, batas, atau hak atas wilayah tertentu. Materi tentang sengketa batas wilayah mencakup beberapa aspek penting, termasuk definisi, penyebab, jenis, metode penyelesaian, dan contoh-contoh kasus yang terkenal. Berikut adalah penjelasan lengkapnya. Blok Ambalat terletak di Laut Sulawesi atau Selat Makassar. Wilayah ini diperkirakan mengandung kandungan minyak dan gas yang dapat dimanfaatkan hingga 30 tahun ke depan. Ambalat telah lama menjadi sengketa antara Indonesia dan Malaysia. Sengketa ini terjadi karena klaim tumpang tindih atas penguasaan wilayah di antara dua negara. Saling klaim ini disebabkan adanya perbedaan kepentingan dan belum selesainya masalah batas-batas wilayah kelautan kedua negara. Dimulai ketika kedua negara masing-masing melakukan penelitian di dasar laut untuk mengetahui landas kontinen dan zona ekonomi eksklusif pada tahun 1969. Kedua negara kemudian menandatangani perjanjian tapal batas landas kontinen Indonesia dan juga Malaysia pada 27 Oktober tahun 1969 yang diratifikasi oleh masing-masing negara pada tahun yang sama. Berdasarkan perjanjian ini, wilayah Blok Ambalat merupakan milik Indonesia. Namun, pada tahun 1979, Malaysia mengingkari perjanjian ini dengan memasukkan Blok Maritim Ambalat ke dalam peta wilayahnya. Hal ini menyebabkan pemerintah Indonesia menolak peta baru Malaysia tersebut. Tak hanya Indonesia, peta tersebut juga diprotes oleh Filipina, Singapura, Thailand, Tiongkok, hingga Vietnam karena dianggap sebagai upaya atas perebutan wilayah negara lain. Adapun Blok Y merupakan blok yang tumpang tindih dengan wilayah konsesi minyak yang diklaim Indonesia, sementara Blok Z adalah blok yang tumpang tindih dengan wilayah yang diklaim Filipina. Pada 16 Februari tahun 2005, Malaysia memberikan konsesi minyak di kedua blok tersebut kepada perusahaan minyak milik Inggris dan Belanda. Shell, kapal-kapal patroli Malaysia, pun diketahui berulang kali melintasi batas wilayah Indonesia dengan alasan area tersebut merupakan bagian dari wilayah Malaysia. Klaim sepihak dan beragam tindakan provokasi ini berdampak pada peningkatan eskalasi hubungan kedua negara. Akhirnya, pada tahun 2009, pemimpin kedua negara, yakni Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Malaysia Abdullah Ahmad Badawi mengambil langkah politik untuk meredakan ketegangan akibat Ambalat. Masing-masing pihak menjelaskan landasan hukum klaim atas Ambalat. Malaysia mengklaim Ambalat dengan menerapkan prosedur penarikan garis pangkal kepulauan Archipelagis Beselin dari Pulau Sipadan dan Ligitan yang berhasil mereka rebut pada tahun 2002. Malaysia berargumentasi bahwa tiap pulau berhak memiliki laut teritorial, zona ekonomi eksklusif, dan landas kontinennya sendiri. Namun, alasan ini ditolak pemerintah Indonesia yang menegaskan bahwa rezim penetapan batas landas kontinen mempunyai ketentuan khusus yang menyebut keberadaan pulau-pulau yang relatif kecil tidak akan diakui sebagai titik ukur landas kontinen. Selain itu, Malaysia adalah negara pantai atau coastal states dan bukan negara kepulauan atau archipelagic states, sehingga tidak bisa menarik garis pangkal dari Pulau Sipadan dan Ligitan. Klaim Malaysia tersebut bertentangan dengan Konvensi Hukum Laut atau UNCLOS 1952 yang sama-sama diratifikasi oleh Indonesia dan Malaysia. Berdasarkan dengan konvensi ini, Ambalat diakui sebagai wilayah Indonesia. Selanjutnya, untuk penyelesaian masalah itu,
Blok Ambalat merupakan masalah lama yang seringkali menimbulkan ketegangan dan menghambat hubungan Indonesia dan juga Malaysia. Sayangnya, proses penyelesaian masalah ini cenderung berjalan lambat. Indonesia dan Malaysia telah berulang kali melakukan perundingan untuk menyelesaikan masalah Ambalat. Akan tetapi, hingga kini belum ada kejelasan mengenai penyelesaian sengketa tersebut. Berdasarkan hukum internasional, dalam hal terjadinya sengketa wilayah laut, maka penyelesaiannya dilakukan sesuai ketentuan UNCLOS 1952. Negara yang bersengketa diwajibkan menyelesaikan dengan cara-cara damai. Jika cara tersebut tidak berhasil mencapai persetujuan, maka negara-negara terkait harus mengajukan sebagian sengketa kepada prosedur wajib. Dengan prosedur ini, sengketa hukum laut akan diselesaikan melalui mekanisme dan institusi peradilan internasional yang telah ada, seperti Mahkamah Internasional. Indonesia dan Malaysia sendiri memilih jalan damai dalam menyelesaikan sengketa perbatasan ini. Hal tersebut terlihat dari perundingan-perundingan dengan yang sudah dilakukan oleh perwakilan kedua negara. Pemerintah Indonesia pada tahun 2009 pernah menyebut tidak akan membawa masalah Blok Ambalat ke Mahkamah Internasional, mengingat posisi Indonesia yang kuat. Meski begitu, pemerintah berulang kali menegaskan bahwa kedaulatan Indonesia merupakan harga yang mati yang tidak bisa ditawar. Sengketa batas wilayah antara Indonesia dan Malaysia terjadi karena adanya klaim tumpang tindih atas penguasaan wilayah di Laut Sulawesi atau Selat Makassar yang dikenal sebagai Blok Ambalat. Wilayah ini diduga memiliki potensi sumber daya minyak dan gas yang besar. Sengketa ini bermula ketika Indonesia dan Malaysia menandatangani perjanjian tapal batas landas kontinen pada tahun 1969 yang menetapkan bahwa Blok Ambalat merupakan milik Indonesia. Namun, pada tahun 1979, Malaysia mengeluarkan peta baru yang memasukkan Blok Ambalat ke dalam wilayahnya. Peta ini ditolak oleh Indonesia dan beberapa negara lain karena dianggap melanggar kedaulatan negara-negara tersebut. Sejak itu, terjadi berbagai insiden pelanggaran batas wilayah oleh kapal-kapal patroli dan nelayan Malaysia yang mengklaim bahwa Blok Ambalat adalah bagian dari Malaysia. Pada tahun 2005, Malaysia bahkan memberikan konsesi minyak di Blok Ambalat kepada perusahaan asing. Hal ini memicu protes keras dari Indonesia yang menganggap bahwa Malaysia telah mencuri haknya atas sumber daya alam di Blok Ambalat. Hingga saat ini, sengketa batas wilayah antara Indonesia dan Malaysia belum terselesaikan secara damai dan masih berpotensi menimbulkan konflik di masa depan. Akar sejarah sengketa batas wilayah antara Indonesia dan Malaysia bermula dari adanya ketidakjelasan garis perbatasan yang dibuat oleh negara-negara penjajah, yaitu Inggris dan Belanda. Salah satu contoh kasus sengketa batas wilayah adalah klaim dua pulau di perbatasan Kalimantan Timur, yaitu Pulau Sipadan dan Ligitan yang berada di Selat Makassar. Ini terjadi tahun 1967. Sekian permasalahan sengketa Blok Ambalat dan juga penyelesaian sengketa Blok Ambalat. Semoga kedua negara dapat menjalin hubungan baik ke depannya. Saya Maljaul Abrol dan rekan saya Yogi Ramadhani pamit undur diri. Kami mohon maaf bila ada salah kata maupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.